Halo saudara-saudaraku, ketemu kembali dengan saya Ucok Hairudin Lubis, praktisi televisi dalam channel Inilah Televisi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana menggunakan berbagai fitur yang ditawarkan KineMaster untuk meng-create video kita, mengedit dan sekaligus mengekspornya. Semoga pengalaman saya menjadi manfaat buat kita semua untuk menjadikan kita mampu membuat berbagai program televisi hanya dengan menggunakan Android. Pertama-tama tentu kita buka aplikasi KineMaster. Ini tampilan pertamanya. Ini adalah gambar-gambar yang pernah kita buat melalui KineMaster. Nah, untuk mengetahui bagaimana menggunakan KineMaster secara keseluruhan, kita klik tanda positif di sini. Klik, berikutnya kita pilih aspek rasionya 16:9, 9:16, 1:1. Kita pilih yang 16:9 agar terlihat penuh nantinya di layar Android kita. Berikutnya ini adalah gambar-gambar yang bisa kita rekam, gambar-gambar yang berasal dari KineMaster, gambar yang kita ambil melalui Android kita, atau sumber gambar yang lain seperti Canva dan lain-lain sebagainya. Media adalah merupakan gambar yang disiapkan oleh KineMaster maupun gambar-gambar yang telah kita ambil. Dan ini akan mengisi ruang pada layer video nantinya. Ini dia. Berikutnya kita lihat audio. Audio adalah berisi apakah yang telah kita rekam, apakah yang telah disiapkan oleh KineMaster. Ada lambang positif, maka klik lambang positif, maka audio telah terekam pada channel atau layer audio. Berikutnya kita contreng. Nah, ini fungsi fitur audio. Berikutnya kita lihat fungsi fitur rekaman. Fitur rekaman adalah fitur yang dapat merekam audio kita nantinya. Berikutnya kita lihat fitur yang gambar lensa. Kita klik di sini. Nah, ada sumber gambar yang berasal dari kamera eksternal dari Android kita, dan ada fitur yang akan merekam gambar melalui Android kita. Berikutnya kita lihat fitur lapisan. Fitur lapisan adalah fitur yang berisikan video yang dapat mengisi layer berikutnya dari layer video kita yang utama. Di sini ada media, efek, stiker, teks, dan tulisan tangan. Seperti ini media yang pernah kita rekam. Efek seperti ini efek-efeknya. Ada efek spiral, kita lihat efek dasar. Dapatkan lainnya, artinya kita mendapat efek-efek yang lainnya. Apakah berbayar, apakah gratis? Ini efek-efek yang ditawarkan oleh KineMaster. Berikutnya kita lihat stiker. Stiker adalah berisi stiker-stiker yang dapat kita tempel pada gambar kita, misalnya seperti ini. Nah, ini bentuk stiker yang bisa kita tempel pada gambar kita. Bisa kita create video kita nantinya melalui stiker ini. Berbagai stiker yang ditawarkan di sini. Berikutnya teks. Nah, teks ini untuk menulis teks pada video kita. Nantinya teks ini akan membentuk tulisan-tulisan yang karakter hurufnya telah disiapkan oleh KineMaster seperti ini. Televisi misalnya. Nah, setelah kita tulis televisi, kita pilih. Nah, di sini ada karakter yang ditawarkan oleh KineMaster. Apakah dari Android ada, apakah dari Latin ada. Kita boleh pilih di sini. Itu karakter yang ditawarkan oleh KineMaster. Selain dari itu, kita juga bisa milih warna karakternya di sini dia. Ini ada warna pilihan nantinya. Nah, selain dari teks, KineMaster juga melengkapi grafis yang bisa kita tulis dengan tangan kita. Ini ada alat tulisnya, ini ada warnanya, ini ada penghapusnya, ini ada besaran.
besaran tulisan kita. Demikian. Nah, berikutnya kita lihat yang gambar rumah ini. Ini merupakan gambar-gambar yang ditawarkan oleh KineMaster. Kita bisa gunakan ini gambar-gambar ini pada layer berikutnya. Ini gambar ini adalah gambar ketika kita akan melihat video yang telah kita edit. Ini ada simbol panah adalah play. Play. Stop. Nah, berikutnya ada satu lagi fitur di sini. Ini fitur untuk mengembalikan apa yang sudah kita rekam untuk diekspor nantinya. Tentu tujuan kemana kita ekspor sangat berpengaruh pada panjangnya durasi video kita serta kualitas gambar kita. Oleh sebab itu, pelajari tujuan video kita ekspor, maka kita ekspor bersesuaian dengan apa yang kemana kita akan ekspor video kita. Maksudnya kita dapat mengekspor gambar yang telah kita rekam kita kirim ke WhatsApp, ke Instagram, ke YouTube atau ke yang lainnya. Tentu tergantung kepada media yang akan kita kirim, besaran byte-nya, besaran megabyte-nya. Di sini ada 1080, ada HD720, ini kualitas videonya, ada SD840, ada 360. Panjang durasi video dan kualitas video sangat menentukan berapa megabyte yang kita butuhkan untuk kita kirim kemana berikutnya video kita. Nah, setelah itu berikutnya kita lihat fitur apa lagi di dalamnya. Kita klik video, maka muncul ini gunting. Gambar kotak putih ini adalah menentukan warna. Gunting adalah bagaimana kita akan memangkas video kita. Jadi bisa kita pangkas bagian kanannya, bisa pangkas bagian kirinya, dan kita bisa sisipkan videonya di tengah-tengah ini. Ini fitur-fiturnya. Berikutnya ada gambar warna. Warna apa yang kita butuhkan dari background kita, apakah tulisan kita. Yang segitiga ini menentukan kejenuhan warnanya, kecerahan atau kegelapan warnanya, atau muda atau tua warnanya. Yang lingkaran luar ini menentukan warna apa yang kita akan pilih. Nah, kotak dua ini adalah ini warna yang sudah kita rekam, ini warna yang akan kita masukkan berikutnya, yang atasnya. Nah, setelah kita pilih warnanya, kita contrengnya ini, makanya warnanya berubah jadi hijau. Berikutnya kita contrengnya ini ketika warna ini kita setujui. Nah, kita lihat lagi. Gunting adalah gambar untuk memangkas video kita, apakah audio kita nantinya, gambar gunting. Apakah yang kita pangkas sebelah kanan dari layar, apa sebelah kiri, atau kita akan sisipkan gambar di tengah atau audio di tengahnya. Itu fungsi gunting. Nah, berikutnya di sini ada gambar bintang dan garis. Fitur yang akan menawarkan karakter huruf yang telah didesain untuk membuat huruf dengan desain-desain yang unik dari KineMaster. Misalnya kita lihat perjalanan dan kegiatan. Nah, kita pilih perjalanan yang ini. Nah, kita klik tanda contreng. Nah, ini dia. Untuk karakter yang ditawarkan beserta bentuk karakter beserta efeknya. Yang lain misalnya yang ini. Nah, sedemikian. Berikutnya kita lihat filter warna. Filter warna ini sudah disiapkan oleh KineMaster. Kita akan rubah menjadi warna apa? Misalnya gambar kita atau background kita atau gambar keseluruhannya, misalnya seperti ini. Kita bisa pilih. Nah, di sini nanti akan keluar gambar ini seperti ini. Akan berubah. Warna ini bisa di adjust. Demikian. Nah, berikutnya penyesuaian. Penyesuaian ini adalah terang gelapnya video.
cerah atau tidak cerahnya video. Nah, di sini ada kecerahan video, di sini ada kontras, di sini ada saturasi. Oke. Nah, berikutnya kita lihat vignette. Vignette adalah batasan frame. Seperti ini dia. Di pinggirnya akan terlihat buram. Oke. Kita lihat lagi yang lain. Nah, kita klik video, layar televisi akan muncul bentuk-bentuk animasi masuk dari tulisan ini, misalnya ini. Nah, ada yang memudar, ada pop seperti ini, ada yang lain-lain, ada memudar, ada yang lain-lain. Jadi animasi masuk bisa kita atur. Demikian juga animasi keseluruhan dari huruf ini, misalnya animasi keseluruhan bisa berkedip lambat, dan lain-lain. Nah, berikutnya animasi keluar, artinya animasi keluar tulisan ini. Misalnya slide down ke bawah, putar sarah jarum jam, bisa dibuat berbagai-bagai. Bisa mencampur, bisa. Nah, teks ini juga kita bisa pilih marginnya, margin kiri, margin kanan, margin bawah, dan segala macam. Nah, ada juga bagaimana kita membuat tulisan ini menjadi lebih tebal, atau dia akan memiliki bayangan atau memiliki border. Kita klik enable-nya, maka tulisan kita sudah berborder. Ini bisa di-adjust, dan warnanya bisa kita pilih, warna bordernya merah, kuning, dan segala macam. Ini warna border tulisannya, backgroundnya. Nah, apakah background hanya sebatas tulisan saja, klik yang ini, atau penuh satu layar? Nah, seperti ini. Ini fungsinya. Oke. Berikutnya kita lihat fitur yang lain. Katakan kita tambah gambar kita seperti ini. Di sini misalnya kita mau tambah gambar di sini. Kita tambah gambar di sini, kita gunting, kita bagi di playhead, kita masukkan gambar di sini nantinya. Gambar apa yang kita akan masukkan? Katakan kita akan masukkan gambar yang berbackground chroma key, untuk chroma key misalnya. Maka layer ini sudah masuk, kita masukkan ini, maka layer sudah masuk, kita klik yang ini, maka di sini ada kunci chroma. Kunci chroma kita artinya bisa menghilangkan salah satu warna dari gambar yang kita miliki. Kita klik, kita aktifkan, maka seperti ini hasilnya. Nah, kita bisa geser-geser. Ini juga kita bisa perhalus lagi. Kita bisa perhalus gambar kita. Atau gambar kita juga kita bisa geser-geser yang sudah kita rekam gimana. Demikian. Nah, fungsi kotak ini adalah untuk membuat frame-nya menjadi full atau menjadi setengah. Ini dia. Untuk crop gambar awalnya nanti, untuk mengcrop gambar background-nya nanti. Itu fungsinya. Nah, setelah itu animasi. Nah, gambar ini juga kita bisa crop terlebih dahulu. Ini gambar mengcropnya, misalnya ini seperti ini. Nah, kita bisa crop backgroundnya. Oke. Nah, kita juga bisa membalik gambar ini. Kita bisa membuat. Dan kita bisa juga memutar gambar ini. Misalnya kita putar di sini. Nah, kita bisa putar. Terbalik kanan, kiri, atas, bawah bisa. KineMaster juga menawarkan bagaimana merekayasa audio. Dari mulai equalizer, suara dalam gedung, dan lain sebagainya telah disiapkan oleh KineMaster. Kita dapat mencobanya, dapat mengkreasikan audio kita untuk menjadi seperti apa yang kita kehendaki. Ini EQ ini equalizer yang akan bisa merubah suara-suara kita. Apakah perubahannya seperti radio dan lain sebagainya. Coba-cobalah. Oke. Amplop volume. Nah, ini bisa merubah besar kecil suara pada titik tertentu. Misalkan ini di sini kita taruh misalnya. Nah, ini kita bisa dari sini kita mulai.
Nah, kita bisa kecilkan suaranya dari sini. Berikutnya kita geser kemari. Nah, jadi kita bisa menjust atau meng-create suaranya sebesar apa, sekecil apa gitu. Itu fungsinya gambar yang ini. Nah, ini untuk suara-suara seolah dalam gedung, kamar mandi, dan lain-lain. Ini mengubah suara. Apakah normal, auto pitch, atau alien, cipung, dan lain sebagainya. Itu untuk suara. Ini untuk volume keseluruhan. Ini untuk volume tertentu. Ini untuk merubah warna suara. Lebih kepada equalizer. Nah, di sini juga lain-lain, ada lain-lain. Kita coba-coba bagaimana suara itu bisa kita rubah. Oke. Nah, berikutnya kita lihat yang di sini. Yang sebelah kiri. Gambar kotak ini adalah kotak yang gambarnya bisa merekam gambar yang ada pada jalur utama atau gambar yang lain. Katakan seperti ini. Misalnya. Nah, kita sudah merekam gambar ini. Nah, gambar yang kita rekam tadi dengan menggunakan simbol tadi, kotak tadi, kita bisa letakkan di mana? Kita bisa kecilkan, bisa kita letakkan di sini. Kita bisa letakkan di sini, kita bisa letakkan di sini. Di mana saja kita bisa letakkan gambarnya dengan menggunakan fitur yang tadi. Nah, fitur yang ini. Fungsi kita sekarang melihat fungsi dari kunci. Kita klik kunci gambar ini, kita bisa gerakkan dengan menggunakan simbol dari kunci. Katakan sedemikian. Kita gerakkan awalnya dari sini gambar ini, kita bisa gerakkan misalnya ke atas keduanya berikutnya gini. Kita klik lagi ini, kita tekan kunci, kita geser kemari, kita klik lagi di sini, maka hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Gambarnya bisa bergerak sesuai dengan yang kita lakukan. Tentu akan menjadi rumit ketika kita tidak mau memulainya atau mencobanya. Akan tetapi ketika kita terus mencoba dan disiplin untuk berlatih, maka kita akan mampu menjadikan diri kita sebagai video maker dengan hanya menggunakan satu aplikasi yang ada di Android dan bisa di-download gratis untuk membuat video atau menjadikan kita menjadi seorang video maker. Selamat mencoba, teruslah berlatih, dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah mengunjungi channel Inlight Televisi. Saya berharap ketika kita ingin menjadi video maker dengan berbagai program, Anda dapat mempelajarinya melalui channel Inlight Televisi. Tetap sehat, bahagia, dan sejahtera.